selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya David Fula dari Prodi D3 Pajak. Di video kali ini dikhususkan untuk pemenuhan ulangan tengah semester PPI Komunikasi Publik. Di video kali ini juga yang kita bahas adalah tentang pengenalan pajak untuk anak SMA. Seperti apa pembahasannya? Mari kita lanjut ke pembahasan. Baiklah, untuk pembahasan pertama kita akan bahas tentang apa itu pajak. Nah, kalian kan sering tuh dengar apa sih pajak itu? Pajak kan cuma buat nambah-nambah biaya doang, nambah-nambah harga doang. Ya, nggak salah sih, cuma kita kan harus tahu maksud dari pajak itu. Nah, pajak itu kalau menurut Undang-Undang Ketentuan Perpajakan, pajak itu adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tanpa imbalan langsung. Maksudnya tanpa imbalan langsung itu adalah apa yang telah kita bayar tidak langsung manfaatnya kita rasakan. Emangnya contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya itu seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, terus menggaji para pegawai pemerintah dan lain-lain. Nah, itu maksud dari tanpa imbalan secara langsung. Nah, sebagai perbandingan kita juga akan membahas tentang retribusi. Nah, apa sih retribusi itu? Retribusi adalah pungutan daerah yang pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang disediakan oleh pemerintah daerah dan untuk kepentingan pribadi atau badan. Poin penting antara pajak dan retribusi ini sebenarnya ada dua. Yang pertama itu pajak itu langsung dipungut oleh negara, sedangkan retribusi langsung dipungut oleh daerah. Perbedaan kedua adalah pajak itu imbalannya diterima tidak secara langsung, kalau retribusi imbalannya diterima secara langsung gitu. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan kedua. Nah, sebenarnya apa sih jenis pajak itu? Jenis pajak itu tuh lebih bukan mengarah ke apa benda pajaknya itu, tapi itu lebih arah ke pengklasifikasiannya. Gitu. Saya akan mencontohkan dua pengklasifikasian. Jenis pajak yang pertama itu adalah pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pihak pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah. Pemungutnya saja sudah berbeda. Pajak pusat dipungut oleh DJP, pajak daerah dipungut oleh Dispenda. Sebagai contoh untuk pajak pusat yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak bumi bangunan. Sedangkan untuk pajak daerah itu contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, pajak air permukaan dan lain-lain. Jadi komponennya itu berbeda ya. Kemudian jenis yang kedua dilihat pajak itu dari subjektif dan objektifnya. Pajak subjektif itu maksudnya adalah pajak yang dikenakan langsung ke orangnya, jadi bukan ke bendanya. Kalau pajak objektif itu dikenakan untuk bendanya bukan orangnya. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu siapa sih yang sebenarnya wajib membayar pajak itu. Nah, kalau misalnya ditanya siapa yang wajib bayar pajak itu kita klasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi. Seperti namanya, orang pribadi yang dikenakan ke individu-individu yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Nah, wajib pajak tersebut tentunya harus memiliki usaha dong kalau mau dikenai pajak. Nah, itu juga merupakan salah satu syarat menjadi wajib pajak. Nah, kemudian salah satu contoh dari wajib pajak orang pribadi ini adalah warisan. Warisan yang seperti apa? Itu warisan yang belum terbagi ke ahli warisnya. Jadi sebelum dibagikan tuh harus dipungut dulu pajak terhadap warisan tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah wajib pajak badan. Saya akan ambil contohnya saja. Contohnya itu adalah PT, CV, firma. Nah, itu kan dikategorikan sebagai badan yang memiliki legalitas hukum. Nah, itu maksud dari wajib pajak badan. Yang ketiga adalah wajib pajak bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak. Bendahara ini itu maksudnya adalah bendahara pemerintah. Jadi sebagai contoh, sekolah kalian yang beli peralatan sekolah atau ya semacam kursi, meja, atau fasilitas-fasilitas sekolah itu tuh ketika membeli biasanya yang memungut pajak adalah penjualnya. Tapi karena sekolah merupakan instansi pemerintah kalau yang negeri,
merupakan instansi pemerintah, maka ketika pelaporan SPT tahunan, nah pengklasifikasian itu akan masuk ke bendahara pemerintah, begitu. Kita akan masuk ke pembahasan keempat, yaitu mengapa kita harus bayar pajak. Jawaban simpelnya itu yang pertama itu ya bukti kalau kita tuh emang taat aturan sama aturan yang dikasih sama pemerintah. Terus yang kedua itu adalah kita turut berkontribusi kepada negara. Jadi itu ada sebenarnya istilah kalau misalnya kita adalah pahlawan, kita semua bisa jadi pahlawan kalau kita tuh membayar pajak. Seperti kutipan dari JF Kennedy, yaitu jangan tanya apa yang negaramu bisa berikan kepadamu, bertanyalah apa yang dapat kau berikan untuk negaramu. Nah, maksudnya apa sih? Itu maksudnya adalah kita tuh jangan selalu pertanyakan apa sih yang udah dibuat pemerintah ke kita, tapi kita tuh pertama harus bertanya dulu apa yang udah kita kontribusikan kepada negara. Nah, dengan kita membayar pajak, itu adalah salah satu bentuk kontribusi kita kepada negara. Jadi kalian tuh jangan taunya menuntut haknya saja, tapi kalau kewajibannya juga kalian tuh belum lakuin. Nah, kan seperti yang sudah dikatakan di pembahasan pertama, kalau pajak itu merupakan suatu bentuk kontribusi wajib. Jadi kita akan masuk ke pembahasan kelima, yaitu di mana sih kita membayar pajak itu. Kalian kan dominannya kan anak SMA yang rata-rata, saya nggak bilang semua, yang rata-rata belum memiliki pekerjaan tetap kan. Nah, mungkin kalian masih bingung, pajak ini pajak itu kapan dibayarnya gitu. Nah, oh ya, perlu digarisbawahi, pajak yang saya bahas ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Nah, untuk pembayaran pajak pusat itu dibayarkan melalui dua tempat. Yang pertama itu layanan dengan menggunakan sistem elektronik. Nah, sistem elektronik ini sebenarnya dibuat untuk mempermudah pembayaran pajak. Jadi kalian tuh nggak perlu harus kayak nyetor tunai ke bank persepsi yang ditunjuk. Yang kedua adalah layanan pada loket atau teller pada bank persepsi atau pos persepsi atau bank devisa persepsi atau bank persepsi mata uang asing. Ya sebenarnya intinya itu ya bank yang ditunjuk sih. Kalau bank-bank resmi yang ditunjuk yang bisa digunakan untuk kita sebagai wajib pajak untuk membayar pajak. Kemudian kita bahas yang keenam, yaitu tentang NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP itu apa sih sebenarnya? Seperti namanya, nomor pokok, yaitu kayak nomor untuk keperluan administrasi dan sebagai identitas wajib pajak. Untuk memenuhi hak dan kewajiban dari wajib pajak tersebut. NPWP ini kalau kita analogikan itu kayak kalian misalnya yang para pelajar itu kan pasti di sekolah punya nomor induk pelajar tuh, atau ya pokoknya semacam itulah yang biasanya bentuknya kartu gitu. Nah, itu tuh jadi identitas kalian, bahwasanya kalian tuh bersekolah di situ. Nah, kalian bersekolah di situ, kalian tuh bisa menuntut hak kalian di sekolah itu dan harus menunaikan kewajiban di sekolah itu. Begitu pula dengan NPWP ini. NPWP ini juga dikhususkan untuk orang-orang yang sudah bisa membayar pajak. Jadi sebagai identitas dirinya kalau mereka tuh udah bisa bayar pajak lah. Nah, mereka tuh bisa menuntut hak mereka dalam membayar pajak dan juga harus melakukan kewajiban atas pajak mereka itu dengan membayarkannya ke negara. Pembahasan tentang pajak secara umum untuk siswa-siswa SMA. Jika kalian punya pertanyaan, bisa kalian tanyakan ke email di bawah sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sungguhnya kesalahan itu murni dari kesalahan saya, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian video dari pembahasan materi pajak. Bye-bye.